Halo, langsung aja kita mulai paparan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah isu panas yang berawal dari, kontroversi viral di berbagai kampus, tapi ternyata ujungnya nembus jauh ke benturan antara tradisi kuno yang luar biasa dan geopolitik modern. Kita bakal bedah fakta-fakta menarik di baliknya. Oke, mari kita selami ini. Pernah kepikiran nggak sih kenapa otoritas di berbagai kampus tiba-tiba gerak cepet banget melarang dan ngebubarin pemutaran sebuah film dokumenter? Padahal nih ya, kalau dilihat sekilas, judulnya itu diambil dari nama sebuah tradisi pesta adat yang luhur banget loh. Jadi, ketakutan apa sih ya sebenarnya bersembunyi di balik layar? Kok bisa sampai dilarang begitu saja? Skala dari kontroversi ini ternyata nggak main-main. Pelarangan dan pembubaran pemutaran film ini merembet cepet banget, kayak bola salju. Mulai dari Universitas Mataram, UIN Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, sampai nembus ke kampus-kampus di Ternate dan Yogyakarta. Alasannya sih buat jaga kondusivitas. Tapi ironisnya, penutupan ruang diskusi ini justru bikin strategi marketing yang nggak disengaja. Semakin dilarang, warganet malah makin penasaran dan berbondong-bondong nyari tahu isi filmnya. Bener-bener efek bola salju. Buat paham akar masalahnya, kita harus minggir bentar dari urusan politik hari ini. Judul dokumenter ini sama sekali bukan provokasi murahan kawan-kawan. Ini merujuk langsung pada Awon Atatbon, tradisi asli suku Muyu di perbatasan Papua. Ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul biasa atau makan-makan. Sejak zaman bahula, saat mereka masih pakai kulit kerang buat barter, tradisi ini tuh semacam siklus kultural yang dalam banget. Tentang membangun aliansi antar marga, bentuk perlawanan buat jaga hak asal-usul, sampai merawat keseimbangan ekosistem dan ekonomi secara turun-temurun. Keren banget kan? Dan bukti betapa sakralnya tradisi ini kelihatan dari proses fisiknya, yang mungkin lebih sering kalian dengar dengan sebutan bakar batu atau barapen. Coba bayangin, semuanya dimulai dengan gotong royong manasin batu dari sungai sampai benar-benar membara jadi arang, terus mereka gali lubang gede banget kayak wajan raksasa, batu panas ditaruh di bawah, dilapisin daun, terus ditumpuk sayuran, ubi jalar, singkong, dan daging, lalu dimasak berjam-jam. Puncaknya, seluruh kelompok marga makan bareng. Ini benar-benar simbol tak terbantahkan dari persatuan sejati, perdamaian, dan rasa syukur ke Sang Pencipta yang melampaui segala perbedaan. Nah, apa yang benar-benar bikin merinding dari fakta ini adalah tradisi ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar ritual aslinya. Percaya nggak? Saudara-saudara kita komunitas muslim di Papua Pegunungan, kayak masyarakat di desa Walesi di Wamena, udah ngebuktiin itu. Mereka dengan sangat indah dan harmonis ngadaptasi tradisi nenek moyang ini ke dalam ajaran Islam. Gimana caranya? Mereka ganti daging aslinya dengan ayam peliharaan biar 100% sesuai syariat halal. Bahkan, tradisi ini sering mereka gelar buat nyambut bulan Ramadan loh. Ini momen luar biasa yang ngebuktiin kalau esensi sejati dari bakar batu itu ya tentang kebersamaan dan silaturahmi, terlepas dari hewannya. Keunikan tradisi Atatbon, suku Muyu ini terikat pada satu aturan yang bikin geleng-geleng kepala. Angkanya 10. Yap, buat bikin pesta besar ini mereka pantang banget nyajiin hewan yang asal beli instan dari peternakan. Seekor anak hewan itu harus dipelihara dari kecil, dilepas liarkan di hutan adat biar makan makanan alami dari tanah, dan dijaga eksistensinya secara bebas selama 10 tahun penuh. 10 tahun, bayangin. Waktu selama ini melambangkan sebuah siklus kepedulian ekologis yang luar biasa. Masyarakat adat ngerawat hutan, dan hutan ngasih kehidupan balik ke mereka. Tapi realitas hari ini harus tabrakan sama angka raksasa ini. 2,5 juta. Angka ini mewakili 2,5 juta hektar hutan alam di wilayah Papua Selatan, yang mencakup Asmat, Mapi, Merauke, dan Bovendigul, yang sekarang lagi dalam proses pembukaan lahan yang benar-benar kolosal. Hutan-hutan yang selama ribuan tahun udah jadi dunia hidup dan tempat berburu bagi suku asli, perlahan mulai ditebang dan disulap buat ngasih jalan ke proyek raksasa bernama Proyek Strategis Nasional. Sebenarnya apa sih Proyek Strategis Nasional atau PSN di kawasan itu? Secara objektif ya, ini tuh inisiatif mega proyek dari pemerintah pusat buat nyiptain perkebunan ketahanan pangan atau food estate, plus perkebunan sawit dan tebu buat bioenergi. Proyek raksasa ini kabarnya mengerahkan ribuan unit ekskavator. Tujuannya emang jelas banget secara ekonomi, buat memacu pertumbuhan ekonomi nasional secara masif, maksimalkan potensi sumber daya alam, dan memperkuat fondasi negara kita di masa depan. Dan di tengah deru ribuan alat berat itu, gerakan pembangunan ini langsung berhadapan sama angka ini, 1.800.
Ini adalah jumlah salib merah dan palang adat yang ditancapkan secara heroik oleh Frankie Woro bareng masyarakat adat suku Auyu di Boven di Goel. 1.800 salib merah ini bukan cuma tanda batas loh, ini adalah simbol perlawanan yang gak ada takutnya. Mereka meyakini banget kalau tanah itu diciptakan Tuhan dan diwariskan ke mereka buat dijaga, bukan buat dihancurkan atas nama industri. Jadi poin krusialnya adalah kita ini lagi nyaksiin sebuah benturan dialektis di tingkat yang sangat mendasar. Inilah inti kontroversi filmnya. Ada dua raksasa paradigma yang saling berbenturan keras. Paradigma advokasi adat di satu sisi, berhadapan langsung sama paradigma keamanan negara di sisi lainnya. Di sini kita harus benar-benar objektif ya, kita nggak memihak siapa-siapa. Tugas kita sekarang adalah ngebedah secara imparsial apa sih yang sebenarnya diperjuangin sama kedua sisi paradigma ini. Di satu sisi ada paradigma advokasi adat. Ini adalah jiwa dari para pembuat film, penggiat lingkungan, dan pastinya masyarakat lokal kayak suku Marin dan Ye yang hutan adatnya mulai tergusur. Buat paradigma ini, hutan itu jauh lebih dari sekedar urusan ekonomi. Hutan itu ruang spiritual dan identitas kultural yang nggak bisa diganti pakai apapun. Mereka nuntut kalau pembangunan modern itu ya wajib hukumnya dapat persetujuan tulus dari warga lokal. Pandangan ini ngeritik tajam pendekatan pembangunan yang sifatnya dari atas ke bawah, yang mereka anggap melahirkan konsekuensi perusakan lingkungan dan malah minggirin warga lokal di tanah mereka sendiri. Tapi coba kita geser ke kacamata paradigma keamanan negara. Situasinya tuh beda banget. Dari sudut pandang strategis pemerintah yang juga jadi dasar kritik terhadap dokumenter tersebut, Papua itu bukan cuma urusan lahan, tapi pilar krusial buat integrasi nasional. Mereka memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur di timur yang secara historis memang tertinggal. Terus, paradigma ini juga merespons ancaman nyata di lapangan loh. Mereka menyoroti kalau kehadiran militer dan aparat negara itu sangat esensial buat mencegah separatisme, ngelindungin pekerja proyek dari kekerasan, dan tentu aja ngamanin garis perbatasan kita dari ancaman geopolitik di kawasan. Dan ini brilian banget buat mengilustrasikan logika sang sutradara di balik pemilihan judul filmnya. Meskipun isinya itu lebih banyak ngebahas isu agraria dan aksi pasang salib merah, sang sutradara sengaja milih elemen kultural tersebut. Kenapa? Menurut dia, ini adalah sebuah satir yang dirancang tajam banget. Dia pengen memantik diskusi tentang standar ganda, nyentil masyarakat luas yang kadang langsung meledak marah kalau dengar hal-hal yang berkaitan dengan babi, tapi seringkali bungkam dan apatis pas berhadapan sama mega korupsi atau perampasan ruang hidup orang lain. Pada akhirnya, pelarangan pemutaran film di kampus-kampus dan ribut-ribut di media sosial itu cuma gejala aja dari isu yang jauh lebih raksasa. Kontroversi ini secara nggak langsung maksa kita buat ngeliat dialog nasional yang sesungguhnya. Tantangan terberat bangsa ini adalah nyari titik keseimbangan, di mana ambisi mulia buat memajukan pembangunan nasional dan jaga keamanan teritorial bisa jalan beriringan tanpa harus menegasikan hak-hak, kebebasan, ruang hidup, dan warisan alam masyarakat adat. Ini bukan cuma masalah di ujung timur Indonesia, kawan-kawan. Ini cerminan gimana kita sebagai warga negara mendefinisikan apa arti sebuah kemajuan. Dan dialog kayak gini butuh kejujuran, bukan pelarangan. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan besar yang ngegantung nih. Di tengah dentuman raksasa proyek pembangunan dan deru ribuan ekskavator yang tiap hari ngubah wajah bumi cendrawasih, mampukah fondasi luhur kearifan lokal masyarakat adat Papua ini bertahan tegak? Ataukah tradisi-tradisi penjaga alam yang luar biasa ini perlahan-lahan cuma bakal jadi catatan kaki yang sayup-sayup di buku sejarah modernisasi kita? Ini bukan sekedar tentang satu film dokumenter, ini tentang masa depan identitas bangsa kita. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini, sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya.